Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ini saya lupa, terakhir kemarin kita udah bahas hibah warisan sama wasiat kan ya. Udah bahas tentang siapa itu pewaris, apa saja harta yang dibagi waris. Harta sama pewaris udah. Berarti hari ini ngomongin ahli waris ya. Ahli waris, sesi 2 ahli waris. Harta warisan udah, oke. Sudah bersiap diri menjadi ahli waris? Berarti ngarepin orang tuanya meninggal. Baik jamaah sekalian, kita masuk ke rukun yang ketiga. Jadi pembagian warisan itu terdiri dari 3 rukun. Tidak bisa membagi warisan kecuali 3 rukun itu terpenuhi semua unsurnya. Pertama, unsur pertama adalah pewaris, yaitu orang yang wafat dan hartanya dibagi waris. Itu udah kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah harta warisan. Kriteria harta warisan kita sudah bahas kemarin ya. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris. Jadi pewaris, harta warisan sama ahli waris. Kalau ada pewaris tapi kemudian ada hartanya, tapi sama sekali dia tidak meninggalkan kerabat sama sekali, betul-betul sebatang kara, maka tidak ada pembagian warisan. Peninggalannya diberikan kepada negara sesuai dengan diskresinya negara. Kemudian kalau ada orang wafat, ada pewarisnya, ada ahli warisnya, tapi nggak ada harta warisannya, nggak ada juga pembagian warisan. Mau bagi apa? Ya, nggak ada. Nah, kalau misalnya ada hartanya banyak, ahli warisnya juga banyak, tapi pewarisnya belum wafat, juga nggak bagi waris. Oke, sekarang yang ketiga adalah ahli waris. Ada beberapa syarat bisa menerima warisan. Yang pertama harus terdaftar. Terdaftar di mana? Terdaftar di An-Nisa ayat 11, 12, 13, dan 176. An-Nisa 11, 12, 13, dan 176. Nah, di beberapa hadis Nabi juga ada penjelasannya soal penambahan, syarat-syarat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, harus hidup saat pewarisnya wafat. Kalau udah meninggal duluan daripada pewaris, berarti dia tidak masuk dalam daftar ahli waris saat harta warisan dibagikan. Sebagai contoh, ada bapak sama anak beperjalanan, naik mobil, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Pada saat terjadi kecelakaan, dua-duanya sama-sama kritis, dibawa ke rumah sakit. Yang bapak wafat jam 12.00, yang anak wafat jam 12.15. Siapa duluan tadi yang wafat? Selisihnya cuma berapa menit? 15 menit. Berarti yang menjadi pewaris adalah bapaknya, anak itu bisa jadi ahli waris, walaupun pada saat harta warisan dibagikan baru setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun kemudian. Itu ya, misalnya. Jadi tanggal berapa hari ini misalnya ada orang wafat tanggal 22 November 2024. Yang bapak meninggal 12.00, anaknya 12.15. Tapi setelah begitu meninggal, bapaknya nggak langsung dibagi waris biasanya kan. Anggaplah misalnya hartanya berupa rumah. Rumahnya sih cuma 100 meter, itu pun masih ditempati bareng-bareng. Tiba-tiba 100 meter itu kena gusur gara-gara pembangunan jalan tol. Nah. Misalnya jadi berapa M gitu kan. Baru dibaginya itu 2 tahun kemudian, tahun 2026. Apakah anaknya beliau yang wafat 15 menit kemudian itu tetap terdaftar dalam ahli waris? Jawabannya iya. Jadi begitu pembagian warisan, anak yang meninggal di hari yang sama dengan bapaknya tapi selisih 15 menit itu tetap tercantum sebagai ahli waris, tetap dapat jatahnya. Begitu dijatahin, kan udah dijatahin dapat sekian. Nah jatahnya dia nanti kemana? Ya ke ahli warisnya dia.
Berarti pembagian warisan itu berlapis. Lapisan pertama, membagi warisannya si bapak kepada para ahli warisnya. Kemudian lapis kedua, membagi warisan atas hartanya si anak kepada ahli warisnya dia. Itu ya. Nah kalau misalnya sekarang dibalik, pada saat kecelakaan si bapak wafatnya jam 12.30, si anak jam 12.00. Berarti si anak meninggal duluan daripada bapaknya. Kalau bicara tentang pembagian warisan si bapak, maka anak tersebut tercoret sebagai ahli waris. Itu ya, jadi si anak tersebut bukan penerima warisan. Kenapa? Karena dia sudah menghembuskan nafas duluan sebelum bapaknya. Sekarang yang jadi ahli waris justru bapaknya. Bapaknya menjadi ahli waris dari anaknya. Itu ya. Oke, baik. Berikutnya yang nomor 3, tidak gugur haknya. Walaupun dia misalnya ahli waris satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya, bisa saja dia terhalang mendapatkan warisan kalau terjadi 3 hal pada dia. Pertama, dia tidak beragama Islam, bapaknya kaya raya, anaknya laki-laki satu-satunya, non muslim atau mungkin murtad gitu ya. Maka dia tidak dapat warisan, dia terhalang untuk mendapatkan warisannya. Kalau misalnya gini, anaknya sih murtad, tapi murtadnya setelah bapaknya wafat. Waktu bapaknya wafat dia masih beragama Islam, maka ketika harta pembagian warisan itu dilakukan, si anak masih dapat warisan. Jadi selalu patokannya selalu pada saat pewaris wafat itu selalu jadi titik utamanya. Kalau bapaknya meninggalnya misalnya tanggal 22 November tahun 2023 tahun lalu, itu anak laki-lakinya masih muslim. Tiba-tiba karena satu dan lain hal dia murtad. Lalu harta warisannya dibagikan 1 tahun kemudian, yaitu hari ini. Yang anaknya di KTP-nya udah beragama non-muslim. Apakah dia dapat bagian warisan dari bapaknya yang wafat setahun yang lalu? Iya, dia dapat. Kenapa? Karena saat bapaknya menghembuskan nafas terakhir, anak tersebut masih beragama Islam. Kemudian yang kedua, kalau ahli waris itu membunuh pewarisnya, itu juga nggak dapat warisan. Misalnya tuh anak laki tiap kali minta duit ke bapaknya nggak dikasih, Pak minta duit dong. Kapan nih bagi-bagi warisan? Nggak ada bagi waris. Kamu juga nggak usah minta duit ke papa, cari duit sendiri. Sebagai anak laki-laki udah bisa nyari duit, sana nyari duit, minta mulu gitu ya. Si anak kesel banget nungguin kapan lah bapaknya mati gitu. Bapaknya udah kritis masuk rumah sakit, masih hidup, pulang lagi. Kritis lagi, masuk IGD lagi, masuk ICU lagi, pulang lagi ke rumah. Ini anaknya gregetan, ya Allah bapak kenapa sih gak mati-mati katanya gitu. Ini sinetron banget ya. Saya gak tahu di MNC ada sinetron apa, kalau enggak. Sinetron azab ada gak sih di MNC? Nah kemudian bapaknya itu ketika masuk rumah sakit lagi, anaknya udah gak sabar, diambil bantal, dibekap, gitu ya. Ini sinetron banget tuh ya. Dibekap, jangan-jangan di RCTI ada nih. Dibekap bantalnya gitu kan, tiba-tiba bapaknya mati. Berarti penyebab bapaknya mati itu adalah si anak kan. Berarti anak itu membunuh bapaknya kan. Nah itu dia, si anak itu tercoret otomatis dari daftar ahli waris. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Siapa yang terburu-buru mendapatkan hak sebelum waktunya, maka dia terhalang untuk mendapatkan haknya. Tercoret. Ya. Terus nanti hartanya ke siapa? Tenang, ahli waris itu banyak. Jamaah sekalian, jangan bersedih saat meninggal nanti. Nanti harta saya ke siapa ya? Ada nggak yang mau nampung? Banyak, tenang aja. Tapi nomor 1 yang paling penting, emang ntar meninggal ninggalin harta apa enggak? Itu aja. Itu ya. Perbudakan, kalaupun bapaknya kaya raya, anaknya jadi budak, itu sekarang udah nggak ada. Jadi ini udah nggak relevan. Sekarang udah nggak ada budak ya, udah nggak ada. Bagaimana kalau dia korban human trafficking? Nggak, dia tidak bersifat budak ya, nggak ada. Berarti cuma 2 kalau sekarang, kafir dan membunuh. Yang terakhir tidak terhijab. Hijab di sini bukan kerudung ya mas kalian. Hijab kalau bicara dalam fikih waris itu artinya penghalang. Artinya tidak terhalang dengan ahli waris lain yang lebih berhak. Kalaupun dia adalah calon ahli waris, tapi dia calon ahli waris pemain cadangan, bisa saja dia nggak dapat. Karena ada ahli waris pemain inti, udah kayak pemain bola aja ya, inti sama cadangan ya.
Jadi kalau misalnya pemain inti itu pasti dapat, kalau pemain cadangan belum tentu dapat. Kalau pemain cadangan dia bisa saja terhijab dengan ahli waris yang lebih berhak, yang lebih dekat nasabnya kepada ahli waris. Nanti siapa yang inti dan siapa yang cadangan kita akan bahas. Ini adalah calon ahli waris, ada 22 pihak, banyak banget yang mau menampung bakalan harta warisan kita ya, banyak banget yang mau nampung, tenang aja, jangan khawatir, nggak akan mubazir. Pertama, circle, itu ada 6 pihak. 6 pihak nanti pasti dapat warisan dan tidak mungkin terhijab oleh ahli waris lainnya kecuali dia non-muslim atau membunuh calon pewarisnya. Selama 2 hal itu tidak terjadi pada diri dia, maka dia pasti dapat. Kemudian pemain cadangan alias eksternal bisa dapat, bisa enggak. Tergantung apakah almarhum itu punya anak laki-laki atau tidak dan ayah kandung atau tidak. Pemain cadangan itu bisa saja masuk terutama apabila almarhum tidak memiliki ayah kandung dan anak laki-laki kandung. Jadi misalnya almarhum meninggal dunia, hartanya banyak banget. Bapak kandungnya almarhum udah meninggal, almarhum sih anaknya banyak selusin tapi cewek semua itu ya. Nah itu nanti pemain cadangan siap menampung sisanya, gitu ya, bisa masuk. Tapi jangan khawatir, aduh anak saya laki-laki nggak ada perempuan semua, aduh pemain cadangan masuk, nggak usah khawatir bu, tuh cadangan juga saudara kita sendiri, gitu ya. Mungkin terhijab, mungkin tidak, dan ada 16 pihak. Siapa sajakah? Ini tolong diingat-ingat ya, ntar ada post testnya ya. Tenang, saya nggak nunjuk. Yang salah juga nggak masuk neraka bu. Itu ya, namanya juga kita belajar kan. Salah wajar. Pertama sekarang kita bahas 6 pihak yang pasti dapat. Yuk silakan dicek ya. Apakah jamaah sekalian punya saudara yang kaya raya dan Anda menjadi salah satu pemain intinya? 1, anak laki-laki kandung itu pasti dapat. Anak perempuan kandung juga pasti dapat. Ini kita bicara kandung-kandung ya. Angkat, tiri, enggak. Kandung. Kemudian pasangan sah. Maka nomor 3 dan nomor 4 kita barengin tuh datangnya. Kenapa? Karena cuma salah satunya yang dapat. Gak mungkin ada orang wafat meninggalkan suami dan istri sekaligus, gak mungkin. Itu yang meninggal laki atau perempuan. Kalau yang meninggal laki pasti dia meninggalkan istri. Kalau yang wafat itu perempuan pasti meninggalkan suami. Mana adalah orang meninggal ada istrinya ada suaminya? Gak ada ya. Nah, suami dan istri yang mendapatkan warisan adalah dia yang masih berstatus pasangan sah pada saat pewaris itu wafat. Yang dianggap pasangan sah adalah belum terjadi perceraian atau terjadi perceraian tapi masih dalam masa iddah. Jadi kalau ada orang bercerai tapi masih dalam masa iddah, itu pernikahannya belum benar-benar terputus. Karena mereka masih punya kemungkinan untuk rujuk. Maka perceraian dari talak 1 ataupun talak 2 ketika masih ada dalam masa iddah, lalu salah satunya wafat, maka survivalnya itu dapat warisan. Contoh, seorang suami menceraikan istrinya. Lalu istrinya menjalani masa iddah. Berapa lama masa iddah dari perceraian? 3 kali masa haid. Udah haid dari perceraian misalnya tanggal 1 diceraikan, tanggal 7 dia haid, bulan depan dia haid lagi tanggal 7. Udah 2 kali dia haidnya, ya kan? Begitu haid yang ketiga, ini kan belum selesai haid dari haid yang ketiga, kata suaminya. Wahai wanita yang kutalak 3 bulan yang lalu, ternyata kamu ngangenin ya. Tapi saya sakit nih, jenguk dong. Iya deh, OTW deh ke situ. Tiba-tiba begitu sampai di rumah sakit, suaminya meninggal. Berarti suaminya meninggal pada saat masa iddah istrinya belum benar-benar selesai. Maka si wanita yang dicerai 3 bulan yang lalu tapi masih dalam masa iddah dan belum selesai dari masa iddahnya, itu masih terdaftar sebagai ahli waris mendapatkan jatahnya warisan istri. Kalau yang meninggal kebalik, istrinya yang meninggal gara-gara ditalak, dia jadi kepikiran gitu ya. Meninggal dia. Padahal dia masih bucin, ditalak sama suaminya tuh. Meninggallah istrinya. Wah, kesian banget ya. Nah, ini kan contoh. Suaminya dapat warisan enggak? Dapat dia. Dapat warisan jatahnya suami.
Tapi kalau masa iddahnya sudah selesai, masa iddah istrinya udah selesai, udah benar-benar jadi stranger, istrinya, mantan istrinya pun udah bisa nikah sama laki-laki lain. Pokoknya udah benar-benar selesai masa iddahnya, berarti resmilah menyandang status mantan. Jadi yang namanya mantan itu kalau masa iddahnya udah selesai. Kalau masih dalam masa iddah belum jadi mantan, baru calon akan jadi mantan. Calon mantan namanya. Ya. Nah, kalau udah benar-benar jadi mantan, itu nggak dapat jatah warisan. Buanglah mantan pada temennya. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau udah jadi mantan suami dan mantan istri, berarti udah nggak dapat jatah warisan. Kalau nanti ada yang nanya, kalau misalnya ada harta bersama yang belum dibagi gimana? Itu namanya pembagian harta bersama, bukan pembagian warisan. Silakan ambil jatah harta bersamanya sebelum pembagian warisan almarhum itu dibagikan. Berikutnya lagi adalah ayah kandung dan ibu kandungnya almarhum. Ini juga dapat warisan jamaah sekalian. Kalau nanti ada seorang istri bertanya, Ustazah suami saya meninggal dunia, apakah yang dapat warisan saya dan anak-anak aja atau ibunya almarhum dapat warisan? Ini biasanya saya nanya dulu, ibu punya masalah enggak sama ibu mertuanya? Iya sih ada, oh pantas nanya. Kalau nggak ada masalah nggak akan nanya dia, tuh ya. Dapat bu bagian warisan itu jatahnya ibunya almarhum dari anaknya. Tapi kan yang nemenin dari nol saya Ustazah, yang nemenin dari nol ibunya sih, yang ngajarin almarhum ngomong pertama kali sih ibunya apa istrinya? Yang nyebokin duluan ibunya apa istrinya? Ibu. Yang nemenin tidur duluan ibunya apa istrinya? Istrinya nemenin tidur udah gede, ibunya nemenin tidur pas lagi rewel-rewelnya tuh. Berarti yang nemenin dari nol istrinya apa ibunya? Ibunya dong. Ya udah sih kita nggak usah berantem sama ibu mertua. Dia juga berhak sama anaknya gitu loh. Tapi kan saya yang nyariin kerjaan. Bu, suami kita nggak bisa nyari kerja kalau belum jadi sarjana, disarjanain nama ibunya. Gitu loh. Ya udah sih, dapat bagian, ya udah selesai masalahnya gitu. Nggak usah gitu loh, ada persaingan menantu mertua, halah di sinetron banget itu. Oke jamaah sekalian, ibu dan ayahnya almarhum ini juga pemain inti. Sama-sama pemain inti semuanya ya, nggak usah saling iri-irian. Mumpung kalau misalnya takut bagian saya nanti banyakan daripada ibunya apa enggak, jangan-jangan dikitan. Ya udah bu, mumpung jadi istrinya minta hadiah sebanyak-banyaknya. Mas tahu nggak? Tadi habis pengajian di MNC katanya bagian ibu sama bagian istri itu jangan-jangan bagian ibunya banyakan tuh mas. Sebelum mas meninggal banyakin hadiah sama saya ya. Itu mas TV yang kemarin dibeli 100 inci punya mas sama punya aku. Ya kan kita pakai bareng di rumah ini statusnya mas, statusnya nih. Punya saya apa punya mas? Kalau punya mas berarti saya kalau nonton sinetron numpang nih. Ya udahlah punya kamu sip. Ibu langsung pasangin stiker mama gitu. Kemarin kita beli AC baru mas, punya saya apa punya mas? Ya Allah AC juga, iya pokoknya saya pokoknya punyamu sayang, stem mama semua. Sampai suaminya bingung, ke dapur tuh ulekan, sendok, garpu, mama semua. Kalau terjadi perceraian tuh bu, suaminya bingung, ini mama semua nih gitu ya. Dia pulang pakai celana kolor doang ya. Ya pokoknya pembagian warisan itu hanya harta yang memang benar-benar dimiliki oleh almarhum. Enggak bu, nggak usah bikin stiker, nggak usah. Tapi kalau mau bikin ya terserah ibu. Baik, sekarang siapakah ahli waris eksternal yang bisa menjadi pemain cadangan? Ini saya tidak menyebutkan sesuai hierarkinya ya, hanya random saja. Karena nanti soal mana yang lebih berhak, paman dulu apa abang dulu gitu ya. Itu nanti ada babnya tersendiri. Tapi yang pasti saya biar gampangnya aja tuh, ke atas dulu, ke samping dulu, baru ke bawah. Pertama adalah ayah kandungnya ayah, kakek. Kalau nggak ada ayah kandung, kakek itu bisa dapat. Ibu kandungnya ayah, neneknya almarhum berarti ya. Neneknya almarhum dari jalur ayah. Ini saya nggak lama-lama deh, cepat-cepat aja asalkan cepat difahami.
Ahli waris cadangan berikutnya adalah abang kandung atau adik laki-laki kandung. Kemudian mbak kandung atau adik perempuan kandung. Pokoknya sister kandung. Sister tuh bahasa Indonesianya apa sih? Saudara. Saudara tuh bukannya macam-macam ya? Sepupunya paman juga saudara gitu bilang. Apalagi kalau orang itu udah tiba-tiba kaya dadakan, semua ngaku saudara tuh. Gampangnya pakai bahasa Arab aja, ukhtun, atau sister gitu ya, sister kandung. Nah, ya, sister kandung itu dapat warisan juga. Kemudian sister atau abang atau brother ya, saudara laki-laki seayah beda ibu. Itu bisa jadi cadangan. Kalau tidak ada saudara kandung, saudara seayah beda ibu itu bisa masuk. Saudari seayah beda ibu, kebayang nggak seayah beda ibu? Kalau almarhum itu punya satu ayah sama satu ibu kandung sama satu ibu tiri. Ya. Jadi dari istri pertama lahirlah almarhum, dari ibu kedua lahirlah saudara-saudarinya. Nah, itu saudara dan saudarinya almarhum yang seayah tapi beda ibu. Emaknya beda, bapaknya sama. Berikutnya lagi anaknya abang kandung, tuh anaknya abang kandung. Kalau ke almarhum siapanya almarhum? Ponakannya almarhum. Keponakan itu hanya ada dua pihak yang dapat. Kan ponakan kita banyak ya. Anaknya mbak, anaknya abang. Abangnya pun terbagi menjadi dua. Ya, anaknya abang kandung atau anaknya abang seayah beda ibu. Anaknya mbak kandung atau anaknya mbak seayah beda ibu. Yang ponakan menjadi calon ahli waris kita hanya dua pihak ponakannya. Pertama anaknya abang kandung. Jangan cuma abang ya, ada laki-laki kandung. Tuh, brother lah udah. Anaknya brother kandung sama anaknya brother beda bapak. Beda ibu, sorry. Anaknya brother kandung sama anaknya brother seayah beda ibu. Kalau misalnya abang kita itu punya anak laki-laki dan perempuan, yang perempuan bukan ahli waris kita. Kalau mbak kita punya anak laki-laki, perempuan, dua-duanya bukan ahli waris kita. Cuman anaknya abang. Cuman anaknya adik laki-laki, pokoknya anaknya brother yang laki-laki yang menjadi calon ahli waris kita. Berikutnya lagi, lihat garisnya ke atas, tuh. Ini paman seayah beda ibu. Apa tuh paman seayah beda ibu? Tuh bahasa Indonesia ribet bu, paman seayah beda ibu. Kalau bahasa Arab tuh gampang, gampang banget. Am, syaqiq, am, liab, udah gampang. Nah loh apa tuh jatuh? Oke, baik jamaah sekalian. Jadi dalam bahasa Arab paman itu ada dua macam. Kalau paman itu adalah saudaranya ayah, itu bahasa Arabnya ammu. Tapi kalau paman itu saudaranya ibu, namanya khalu. Am atau khal. Nah kalau khal sama sekali nggak ada. Paman dari jalur ibu tuh bukan ahli warisnya almarhum. Tapi kalau paman dari jalur bapak, itu adalah calon ahli waris cadangan buat almarhum. Di sini itu paman kandung dulu, baru nanti paman seayah beda ibu. Ini ada dua ya. Nomor berapa tuh? 15 dan 16. Itu yang 15 itu am syaqiq, paman kandung. Saudara laki-lakinya paman. Saudara laki-lakinya ayah, ya. Saudara laki-lakinya ayah itu paman kandung. Yang sama ayah dia adalah sebapak seibu. Ada lagi nomor 16 itu am liab. Paman itu adalah saudaranya ayah yang seayah beda ibu. Gimana sih? Saudaranya ayah seayah beda ibu. Bahasa Arab tuh gampang banget, tinggal amli ab, khalas. Tapi kalau di Indonesia saudara laki-lakinya ayah seayah beda ibu. Kakeknya almarhum tuh punya dua istri. Dari istri pertama lahir ayahnya almarhum, dari istri kedua lahir pamannya almarhum, gitu aja ya. Ya, dah. Ternyata sejauh itu pun tuh bisa jadi ahli waris loh. Walaupun kadang-kadang nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, nggak apa-apa, tiba-tiba dapat warisan, rezeki nomplok gitu loh. Berikutnya lagi nih, anaknya paman. Anaknya paman itu ada dua macam tuh. Nomor 17 dan 18, anaknya paman kandung dan anaknya paman seayah. Itu ke almarhum, siapanya almarhum? Sepupu tuh, sepupu aja yang bukan mahram sama sepupu,
Sepupu itu bukan mahram loh, tapi bisa masuk dalam daftar calon ahli waris cadangan. Tuh ya. Kalau ternyata sepupunya calonnya ahli warisnya almarhum, ya berarti walaupun agak jauh dia dapat tuntar. Asalkan nanti yang lain-lain nggak ada abang sekandung, nggak ada abang saya seibu, nggak ada kakek, nggak ada ayah, nggak ada paman kandung, nggak ada paman saya, baru ntar sepupunya dapat. Jadi long way to go, gitu. Jadi walaupun dia calon ahli waris, dia nggak usah senang dulu. Kalau ada jamaah sekalian punya abang, yang abangnya itu calon ahli waris nomor 17 dan 18-nya almarhum, jangan senang dulu. Masih banyak lapisan-lapisan yang harus ditembus sama dia. Ya. Berikutnya lagi kita ke bawah ya. Bukan berarti kita sebutin terakhir nih terus bagian jatahnya tidak kuat. Enggak, dia kuat banget nih cucu. Penghalangnya cucu cuma satu, anak laki-lakinya almarhum, udah itu aja. Kalau almarhum punya anak laki-laki, cucu itu nggak dapat. Dan cucu yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan perempuan yang datangnya dari anak laki-lakinya almarhum. Kita lihat di sini hanya anak laki-laki yang punya anak. Sedangkan anak perempuan kalaupun dia punya anak, maka cucu kan, buat almarhum cucu kan, itu bukan ahli warisnya almarhum. Jadi kalau misalnya jamaah sekalian punya anak laki, punya anak perempuan, ini misalnya saya punya anak laki sama anak perempuan, anaknya anak laki-laki saya itu calon ahli waris saya cadangan. Tapi kalau anak perempuan saya punya anak, itu bukan calon ahli waris saya. Kalau misalnya kita berada dalam posisi nenek, kejauhan, kita belum jadi nenek-nenek ya. Kita posisinya cucu deh. Waduh, nenek saya kaya raya, tapi saya anak dari anak perempuannya dia. Kasih tahu ke neneknya, nek saya bukan calon ahli warisnya nenek loh, nggak mau kasih wasiat apa gitu. Saya bukan ahli waris, terus terang aja. Sesayang apapun tuh nenek sama si cucu, kalau cucunya dari anak perempuan memang bukan ahli warisnya. Si cucu aja binnya kemana? Binnya ke bapaknya bapaknya, nggak lurus sudah ke neneknya, gitu ya. Oke baik, kita ke atas lagi dikit, atas sebelah kiri. Ibunya ibu almarhum kalau punya ibu, lalu ibunya almarhum udah nggak ada, cuman ibunya almarhum saat almarhum wafat memiliki ibu lagi. Jadi nenek ya di sini ya, buat almarhum nenek. Jamaah sekalian, nenek dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah dua-duanya bisa jadi calon ahli waris cadangan. Sementara kakek yang bisa jadi cadangan cuman kakek dari jalur ayah saja. Nenek dari jalur ibu itu memang bukan, kakek dari jalur ibu bukan calon ahli warisnya almarhum. Jadi kakek yang menjadi ahli waris kita cuman kakek dari jalur bapak aja. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris dari awal. Terakhir siapa nomor 22? Kita lihat paling sana. Ini kiri apa kanan sih? Dari saya sih kanan. Dari jamaah kiri ya. Ini dia nih, tuh. Saudara dan saudarinya almarhum yang seibu beda bapak. Ini posisinya lemah banget. Binnya aja beda sama almarhum. Walaupun satu rahim sih, ya ditolerirlah gara-gara satu rahim doang. Walaupun kadang-kadang almarhum tuh lebih dekat sama saudara seibunya daripada saudara sebapaknya ya. Tapi secara nasab itu lebih kuat yang seayah beda ibu dibandingkan seibu beda ayah. Ini kira-kira 22 pihak yang menjadi calon ahli waris kita. Banyak banget kan? Jadi jangan khawatir, ntar meninggal banyak loh yang mau nampung. Ya, nggak usah khawatir meninggal aja. Pikirin amal-amal kita aja, gak usah mikirin harta saya cari di dunia dengan susah payah, jangan sampai mubazir ya Allah. Gak bakalan, banyak banget yang mau nampung. Kadang-kadang jadi sengketa malah. Ya, oke ini ya, sampai di sini kita bisa beranjak ya. Yang bukan ahli waris walaupun mungkin kita punya hubungan dekat dengan mereka, tapi bukan ahli waris. Yang pertama adalah cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Paman dan bibi dari jalur ibu bukan ahli waris. Kemudian ponakan dari perempuan itu juga nggak dapat warisan. Walaupun keponakannya laki-laki tapi datangnya dari saudari perempuan itu bukan ahli waris. Keluarga angkat bu, anak angkat, ibu angkat, bapak angkat, saudara angkat, tetangga angkat, apa kayak angkat, bukan ahli waris, itu ya. Yang kedua mantan bu, kecuali mantan pacar, kalau jadi suami. Nah,
Mantan pacar dapat nggak? Ya orang itu suaminya, ya dapat lah, tuh ya. Mantan suami, mantan istri nggak dapat ketika sudah selesai masa iddah. Mertua menantu nggak dapat. Jadi kalaupun mertua kita kaya raya, kita bukan ahli warisnya dia. Suami kita yang jadi ahli warisnya dia, gitu loh. Tapi pada faktanya walaupun secara hukum mertua dan menantu itu tidak saling mewarisi, tapi bisa menjadi provokator yang paling utama. Iya kan? Kadang-kadang dia yang manas-manasin. Wah, suaminya udah dapat bagian banyak. Tetap aja kata istrinya, gak bisa mas, kurang banyak itu mas. Atau sebaliknya, ada seorang anak perempuan dia dapat bagian setengah dari abangnya. Dia pulang bilang ke suaminya, Kang Mas, alhamdulillah saya dapat bagian 1 miliar dari warisan orang tua saya. Kemudian kata suaminya, alhamdulillah sayang ditabung ya. Iya mas, aku tabung. Mendengar sayup-sayup tuh mertuanya. Kamu dapat warisan 1 miliar ya? Iya mah dapat mah. Abang kamu dapat berapa nak? 2 miliar mah. Apa? Gitu. Langsung jeng. Zoom in semua. Jadi kadang-kadang mertuanya itu nggak terima. Nggak bisa dong kamu sama abang kamu, kok bisa-bisanya abang kamu lebih dapat banyak kan. Kamu yang lebih sayang loh, yang lebih disayang sama orang tua kamu tuh kamu. Yang lebih gemati ke orang tua kalian itu kamu, bukan abang kamu. Ayo kita bagi ulang aja warisannya, mama siap sewa lawyer. Oh, udah main lawyer aja dia. Siapa dia di situ. Bukan ahli waris gitu ya. Kemudian saudara ipar. Ipar adalah bukan ahli waris. Oke, baik. Kemudian keluarga tiri. Keluarga tiri yang dimaksud bukan keluarga. Kadang-kadang kita ngomongin tiri itu beda ya persepsinya. Tiri itu ada yang jadi ahli waris. Kalau kita punya abang seayah beda ibu atau si ibu beda ayah, kita bilangnya saudara tiri kan. Padahal masuk tiri bukan itu sih sebetulnya. Tiri itu maksudnya beda bapak beda ibu. Itu yang tidak dapat warisan. Contoh misalnya ada janda punya anak bawaan perempuan, menikah dengan duda punya anak bawaan laki-laki. Itu laki-laki dan perempuan sesama anak bawaan, itu kan beda bapak, beda ibu kan. Nah, itu kalau misalnya salah satunya meninggal tidak saling mewarisi. Misalnya ada janda punya anak perempuan, nikah sama duda, dudanya punya anak perempuan juga deh, udah. Itu anaknya si janda namanya A, anaknya si duda namanya B. Orang tuanya A dan B itu nikah kan. Nah kalau A itu meninggal, B bukan ahli waris. B meninggal, A bukan ahli waris gitu loh. Karena memang mereka beda bapak, beda ibu. Memang bukan saling mewarisi. Nih cucu yang bukan ahli waris, ntar jam berapa nih? Masih lama ya. Almarhum punya anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi cucu cuman anak dari anak laki-laki, dari anak perempuan tidak. Ya. Kemudian paman dan bibi, almarhum punya ayah, punya paman. Yang menjadi ahli waris itu adalah paman dari jalur ayah saja, sementara paman dan bibi dari jalur paman dari jalur ibu nggak dapat, bibi dari jalur manapun juga nggak dapat. Tuh ya. Yang warnanya putih nggak dapat tuh. Baik, berikutnya lagi sekarang. Tuh keponakan. Duh kecil banget tuh tulisannya. Tuh ponakan banyak banget kan. Kita punya teman kita punya anak aja aku ponakan. Itu bukan ahli waris banget itu. Yang menjadi ahli waris kita cuman anak dari abang aja. Anak dari adik laki-laki atau abang. Ya baik itu abang sekandung atau abang seayah beda ibu. Kalau abang seibu beda ayah, punya anak laki-laki itu juga bukan ahli waris kita ponakannya. Selalu dari jalur laki-laki dan laki-laki ya. Sekarang ada lagi bukan keluarga, udah tadi, udah semuanya ini udah. Langsung aja terakhir. Yang tidak berpengaruh dalam pembagian warisan. Jamaah sekalian kita belum ngomongin jatah masing-masing ya. Ini baru ngomongin siapa yang berhak. Kita belum ngomongin berapa. Baru ngomongin siapa. Berapanya bulan depan ya. Kecuali kalau mau selesai jam 2 nih. Apa-apa. Yang tidak berpengaruh dalam pembagian warisan adalah usianya almarhum. Usianya ahli waris.
usianya ahli waris. Almarhum juga nggak penting sih umurnya, nggak penting sih. Usianya almarhum mau muda mau tua ya nggak ngaruh sih. Ahli waris maksudnya gini, almarhum punya anak dua, yang satu umurnya udah 20-an, yang satu baru umur 2 tahunan. Ya, sama-sama anaknya almarhum, sama-sama laki-laki, bagian jatahnya sama. Kayak Iki sama Nizamnya Sule. Sule punya anak Iki sama Nizam kan? Jauh kan umurnya? Jatahnya nanti sama. Nggak penting umurnya beda. Tapi kan beda istri, nggak penting juga. Pokoknya jatahnya nanti sama. Karena sama-sama anak laki-laki kandungnya almarhum. Ya. Kemudian nanti nikah apa enggak? Iki udah nikah, Nizam belum kan? Nggak penting juga. Sama bagiannya. Bekerja atau tidak? Nizam udah kerja belum sih? Iki udah kerja ya? Iya. Tapi jatah warisannya sama. Oke? Jadi kalau misalnya jamaah sekalian tahu punya anak masih kecil kayak gitu, hibahin aja yang banyak. Gitu kan? Kemudian serumah atau enggak? Yang serumah Iki, yang Nizam enggak serumah. Itu juga enggak ngaruh. Jatahnya tetap sama. Dicintai atau tidak, almarhum punya 2 istri. Istri pertama udah hambar perasaannya. Istri kedua masih menggebu-gebu. Sangat dicintai oleh almarhum. Lalu meninggal almarhum di pangkuan sang istri kedua. Ngaruh gak sih almarhum tuh punya istri 1 apa 2? Gak penting, dicintai atau enggak? Gak penting, yang penting tuh statusnya. Tapi dia mencintai perempuan yang lain, cinta banget. Siapa tuh? Selingkuhan. Dapat warisan gak gara-gara dicintai? Enggak. Perasaannya almarhum tuh gak penting. Yang penting itu statusnya. Ya. Makanya penting banget tuh status. Maka jemaah sekalian kalau dikatain saya cinta sama kamu, selagi statusnya belum jadi suami istri, bohong lah semua itu. Dicintai mas, kapan dilamarnya mas? Ya jalanin aja dulu, jalani aja dulu. Dikira jalanan, dijalanin. Oke. Berikutnya, kaya apa enggak? Almarhum punya 2 anak. Anak pertama kaya raya, anak kedua belangsak. Sama jatahnya. Itu ya. Jangan sampai yang anak yang udah mapan gak usah dapat warisan deh. Iya kalau dia mau gimana? Iya kan? Tapi kalau misalnya kita dalam posisi anak yang udah mapan, bagian warisan saudara perempuan kita kurang bagus, bagian jatah kita kasih aja lah ke dia. Gitu ya. Ya semoga Allah kayakan kita, kaya raya konglomerat. Amin. Kemudian berjasa atau tidak pada almarhum juga gak penting. Ya. Tapi kalau misalnya ada di antara anaknya almarhum yang sangat berjasa dibandingkan saudara-saudaranya lain, boleh nggak dia dapat lebih? Bisa sih, tapi bukan dari jalur waris. Dari jalur yang lain, contohnya gini, almarhum punya anak 3. Anak 1, 2, 3, laki-laki semua, anggaplah begitu ya. Yang diikuti sama yang diikuti. Ya pokoknya yang ibunya tuh di akhir-akhir masa hidupnya tuh ikut sama anak yang paling bontot. Kata ibunya, saya mau ikut yang anak laki-laki bontot aja lah. Dia punya istri yang chemistry sama mama, kata mamanya. Habis itu si anak laki-laki itu kan ngerawat, kadang-kadang masuk rumah sakit, keluar rumah sakit pakai duitnya dia. Kadang-kadang dia terpaksa lembur untuk untuk mendapatkan uang lebih untuk membiayai ibunya yang sedang sakit. Bahkan pernah juga terpaksa resign gara-gara ibunya harus dijaga di rumah sakit berhari-hari dan hanya mau ditemani oleh anak lelakinya itu.